Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana kita membahas 4 hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim. Yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, mengilmui tentang Allah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentang agama Allah. Dan mengilmui hal tersebut harus dengan dalil. Harus dari dalil-dalilnya. Itu sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu kita membahas bahwa kita wajib mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian kita wajib untuk mendakwahkannya. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 4 metode dakwah sesuai dengan 4 kategori manusia yang kita dakwahi. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, wala budda li hadhihi da'wati min ilmin bi syari'atillahi azza wa jal hatta takuna da'watu an ilmin wa basirah. Tidak boleh tidak bagi dakwah ini itu harus kita memiliki ilmu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dakwah tersebut menjadi dibangun di atas ilmu dan basirah. Ya, ini adalah prinsip penting. Dakwah itu harus dibangun di atas ilmu. Tidak boleh berdakwah orang yang belum berilmu atau belum memiliki kemampuan untuk menyampaikan ilmu dan menguasai ilmu tersebut. Jadi dakwah harus dibangun di atas ilmu. Tentunya dakwah itu adalah istilah yang luas. Maka para ulama menjelaskan makna umum dari dakwah, yakni ketika kita menyeru kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sekedar mengajak orang, sekedar menasihati orang untuk kemudian misalkan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dakwah. Baik sebagai pengajar, baik sebagai tim, baik sebagai sekedar orang yang menunjukkan jalan, sekedar menasihati, sekedar ngajak ke masjid misalkan untuk sholat 5 waktu atau untuk kajian misalkan, maka ini adalah termasuk makna dakwah yang umum. Sedangkan makna dakwah yang khusus, itulah dakwah yang dilakukan oleh para ulama sebagai warathatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Mereka lah yang mengajarkan ilmu, mereka lah yang mutqin dalam ilmu. Ya, mereka lah yang mewariskan ilmu. Ya, mereka lah yang akan meneruskan estafet dakwah ini dari generasi menuju generasi berikutnya. Ini dakwah secara khusus, ini tentunya yang bisa melakukannya adalah orang yang berilmu. Ya, jadi dakwah ketika yang kita maksud itu adalah dakwah secara baik secara umum ataupun secara khusus, semuanya harus dibangun di atas keilmuan. Harus dibangun di atas ilmu. Cuma nanti berbeda. Kalau kita sekedar mengajak untuk ke kajian, nah kita harus tahu, harus paham bahwa ini kajiannya ilmiah, ini kajiannya bagus gitu ya. Bagus secara keilmuan, bukan bagus secara hiburan, ya. Bagus secara keilmiahan. Karena banyak orang datang kajian itu hanya untuk mencari hiburannya. Ustadznya lucu. Emang ustadznya komedian. Nah, gitu ya. Jadi, tidak masalah untuk menyelipkan ya sesuatu yang bisa menghibur tanpa bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah. Tetapi di sini ketika seseorang itu sekedar menasihati misalkan, ya, jangan lakukan ini atau ayo kita lakukan ini. Dia harus punya ilmu terlebih dahulu tentang hal tersebut. Ya, dia nasihati orang untuk tidak minum khamr misalkan. Temannya suka minum khamr. Nah, dia harus tahu dulu bahwa khamr itu haram. Insyaallah ini diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Betul tidak?
Kemudian dia menasihati kawannya untuk ayo kita sholat sunnah. Nah, dia harus tahu sholat sunnah apa saja yang yakni bisa dilakukan saat ini, misalkan sholat sunnah apa saja yang bisa dilakukan saat ini. Ya, tentunya sholat sunnah mutlak bisa dilakukan, kecuali dalam waktu-waktu yang dilarang. Nah, dia harus tahu apa saja waktu-waktu yang dilarang. Jadi keilmuan seperti ini tentunya insya Allah kaum muslimin yang mempelajari ilmu, ya menuntut ilmu, yang mempelajari ilmu bisa melakukannya. Asalkan dia tahu poin yang mau dia sampaikan kepada orang lain tersebut itu sudah dibangun di atas dalil yang hak. Ini dakwah secara umum. Dakwah secara khusus yaitu para ulama, orang berilmu yang mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu, maka tentunya dakwah mereka harus dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas ilmu di sini berarti standarnya lebih tinggi daripada sekedar orang yang tadi ngasih nasihat, ayo kita ke masjid. Standarnya harus berbeda. Standarnya berbeda antara pengajar dengan orang yang sekedar mengajak, gitu ya. Tentunya berbeda. Ini insya Allah amrun badahi, sesuatu yang dipahami oleh semua orang, ya. Tidak hanya di bidang ilmu syar'i, di bidang ilmu dunia. Yang bisa ngajar dengan benar ilmu dunia, ya yang ahli. Tetapi kalau sekedar ngajak, ayo kita belajar itu, ayo kita, betul tidak? Itu semua bisa dilakukan oleh setiap orang. Jadi yang dimaksud di sini adalah dakwah apapun itu harus dibangun di atas ilmu, terutama kalau orang yang berdakwah itu adalah orang yang melakukan dakwah dengan makna secara khusus, yaitu orang yang berilmu. Jadi itulah mengapa di sini kemudian penulis yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengingatkan tentang hal ini. Dakwah dibangun di atas ilmu dan basirah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah di atas basirah, tetapi seluruh orang yang mengklaim mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus berdakwah di atas ilmu. Ketika seseorang itu kemudian menempatkan para pengajar yang belum berilmu dengan dalil bahwa balighu anni walau ayah, sampaikanlah sesuatu dariku, ilmu dariku walaupun satu ayat, padahal orang tersebut belum berilmu, didudukkan sebagai pengajar, jadi murabbi, misalkan, ini penyimpangan dalam masalah dakwah, dalam masalah metode dakwah, ya. Jadi harus berilmu terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini makna dakwah secara umum. Kalau antum mau menasihati orang lain jangan minum khamr, sampaikan ayat tentang khamr, selesai. Betul tidak? Kan antum enggak harus ahli dalam masalah, betul? Naam. Ahli dalam masalah tafsir, ahli dalam masalah usulul fiqh. Antum cukup tahu satu ayat tentang khamr, kemudian kawan antum suka minum khamr, sampaikan satu ayat tersebut, betul? Balighu anni walau ayat. Nah, jadi sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Maka di sini kita lihat hadis tersebut disalahpahami, yakni menganggap bahwa setiap orang asalkan semangat, asalkan bisa bicara tema tentang ukhuwah, ya, dan sekedar adab dan topik atau tema secara umum begitu ya, maka itu sudah dianggap sebagai bisa menjadi pengajar. Ini tentunya adalah kesalahan. Balighu anni walau ayah itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas tentang makna dakwah secara umum, bukan makna dakwah secara khusus. Taib. Wal basirah takunu wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Wal basirah takunu fima yad'u ilaihi bi ay yakuna da'iyatu 'aliman bil hukmi syar'i fi kaifiyati dakwah fi halil mad'u. Basirah atau ilmu itu adalah apa yang dimaksud dengan basirah? Apa yang dimaksud dengan ilmu? Yang dimaksud dengan ilmu di sini mencakup 3 hal, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yaitu ilmu tentang apa yang didakwahi, apa hukum syar'i yang sedang didakwahkan, apa masalah akidah yang sedang didakwahkan, apa hukum halal haram yang sedang mau disampaikan, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah fi kaifiyatid dakwah, tentang metode dakwah. Apakah metode dakwahnya benar?
sesuai dengan yang dituntunkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan yang dilakukan oleh para ulama, khususnya para generasi terdahulu yang saleh. Wa fi halil mad'u, yang ketiga adalah ilmu tentang kondisi orang yang didakwahi, kondisi jamaah. Harus mengetahui apakah jamaahnya itu para penuntut ilmu semua, apakah jamaahnya ada masyarakat umum juga, kan berbeda. Kalau penuntut ilmu semua, dia bisa mengutarakan, menyebutkan istilah-istilah nahwu, istilah-istilah usulul fiqh misalkan. Karena penuntut ilmunya sudah pada belajar misalkan. Berbeda kalau misalkan dia berdakwah di depan masyarakat umum, kan? Bisa jadi masih banyak yang belum mengetahui tentang istilah-istilah tersebut. Jadi kondisi mad'u juga harus diperhatikan. Ini 3 yang harus diketahui oleh seorang dai ketika dia mau berdakwah. Ilmu tentang apa yang mau disampaikan, ilmu tentang bagaimana menyampaikannya, dan ilmu tentang kepada siapa ilmu tersebut disampaikan. Ilmu tentang apa yang mau disampaikan, ilmu tentang bagaimana menyampaikannya, dan ilmu tentang siapa yang akan menerima ilmu tersebut. Siapa yang diseru? Al-mad'u, siapa yang diseru? Nah, di sini ketika seseorang tadi misalkan ya belum belajar ilmu syar'i tetapi sudah menduduki kursi pengajar, maka dia tidak tahu poin pertama. Kalau tidak tahu poin pertama, tidak tahu tentang apa yang mau disampaikan, otomatis tidak tahu poin kedua dan poin ketiga. Gimana caranya orang belum paham ilmu syar'i kemudian dia paham bagaimana menyampaikan ilmu syar'i dengan baik dan bagaimana kondisi mad'u. Betul tidak? Poin kedua dan poin ketiga sangat bergantung kepada poin pertama. Poin pertama kuasai dulu, baru dia akan kemudian menuju ada pelajaran berikutnya untuk poin kedua, ada pelajaran berikutnya untuk poin ketiga. Kalau seseorang itu tidak tahu poin pertama, tidak tahu apa yang mau disampaikan, dia belum berilmu, ya, dia belum paham tafsir, dia belum paham usulul fiqh, dia belum paham usulul hadis, sudah jadi pengajar, gimana dia mengetahui poin kedua, bagaimana menyampaikan ilmu tersebut, bagaimana dia akan mengetahui kondisi jamaah, mengetahui syubhatnya jamaah, orang ilmunya sendiri belum tahu, gimana mengetahui? Betul tidak? Nah, orang belum jadi dokter tapi disuruh untuk mendiagnosa penyakit orang lain. Gimana kira-kira? Harith? Nggak ada Harith. Syekh Harith, ya, masih mahasiswa semester 4. Tapi sudah disuruh diagnosa. Insya Allah sudah bisa ya Harith, ya, Syekh Harith. Insya Allah. Beliau ahlinya. Antum salah sendiri mahasiswa kedokteran satu-satunya yang Anda miliki di sini. Ada yang lain tidak? Jadi biar bisa anak. Jadi Syekh Harith. Nah, kita banyak para ustadz dari kalangan dokter. Antum jangan mau kalah Syekh Harith. Baik. Jadi poin pertama tadi ilmu tentang apa yang mau disampaikan, yaitu ilmu tentang ilmu syar'i itu sendiri. Kemudian yang kedua, ilmu tentang bagaimana menyampaikan dakwah tersebut. Ini sekarang banyak PR kita dalam masalah ini. Banyak orang berdakwah dengan cara yang itu menurunkan muru'ah. Banyak orang berdakwah dengan cara menurunkan muru'ah. Ustadznya pakai kaos, jamaahnya pakai kaos, kemudian panitia kajiannya juga pakai kaos. Kompakan pakai kaos. Ini menurunkan muru'ah dakwah. Kalau mau datang ke majelis ilmu, pakai pakaian yang pantas. Ya, muliakan ilmu. Muliakan ilmu syar'i. Walaupun kita sehari-hari misalkan pakai kaos di luar, silahkan. Tapi kalau ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i, jangan pakai kaos. Ya, pakailah pakaian yang pantas sesuai dengan urf, ya, terutama di negeri kita misalkan, ya, mau pakai gamis seperti ini boleh, mau pakai baju koko boleh. Intinya bagaimana cara kita memuliakan majelis ilmu syar'i tersebut. Tentunya kita bisa, yakni mengira-ngira mana pakaian yang pantas. Ya, kita yang harus berubah, menyesuaikan diri kita dengan adab-adab syariat. Bukan kita tidak mau tahu, udahlah adab-adab syariat tidak kita perhatikan. Tidak boleh seperti ini. Ya. Kemudian misalkan metode-metode dakwah yang lain, intinya seluruh metode dakwah yang menurunkan muru'ah, menurunkan yakni muru'ah dakwah, muru'ah ilmu dan muru'ah ahli ilmu. Ini tidak boleh. Tidak boleh dilakukan. Ini yang banyak PR sekarang di Indonesia. Ya.
Dan ahli ilmu sebaiknya menjaga diri. Jangan terlalu banyak gimmick konten media sosial. Mana ada antum melihat Syekh Fauzan misalkan lagi makan kemudian ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwah, masya Allah makanannya di sini enak. Ada. Syekh Abdul Razak Al-Badr ada. Seperti itu tidak ada. Ketika lagi di restoran safari dakwah dijamu, gak boleh ada kamera. Makan lagi makan. Kalau mau kamera ketika majelis itu yang diperlukan. Antum ngapain videoin anak makan? Betul tidak? Banyak saudara-saudara kita yang nggak bisa makan. Kemudian melihat hal tersebut gimana? Mereka kan akan sedih, betul tidak? Nah. Jadi kasihan yang sedang berkesusahan. Ahli ilmu, alhamdulillah kalau diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, tapi ya jangan sampai kemudian membuat membuat sedih saudara-saudara kita yang misalkan kesulitan bahkan untuk makan. Ini banyak PR, betul tidak? Ahli ilmu kemudian lagi nge-gym. Buat apa? Kalau mau antum mengatakan bahwa ayo kita sehat, antum harus olahraga, cukup sampaikan demikian. Gak perlu kemudian antum pakai baju yang ketat kemudian divideokan. Buat apa? Menurunkan muruah ahli ilmu. Orang ya akan melihat orang ini tidak lagi serius dalam mengajarkan, orang ini malah sibuk dengan konten dan seterusnya. Itu yang akan dilihat. Makanya anak tanya, mudahnya saja. Antum pernah melihat anak nggak mau nyebut nama ya. Antum pernah melihat para ulama kita lagi nge-gym kemudian, betul tidak? Ada? Tidak pernah dicontohkan oleh guru-guru kita. Khalas, itu sudah cukup. Tidak pernah dicontohkan oleh guru-guru kita. Betul tidak? Nah. Jadi ini masalah kaifiyah dakwah, metode dakwah ini harus diperhatikan. Kita memang di zaman media sosial, tetapi kita harus menghindari mana bagian dari media sosial itu yang boleh untuk kita lakukan, mana yang tidak boleh. Kalau antum tidak bisa untuk menjaga muru'ah, jangan jadi pengajar dulu. Jangan jadi pengajar dulu. Jadi pengajar memang nggak enak. Ya, kalau ikhwah yang sudah ngaji kemudian lagi makan dan seterusnya, kita masih wajar karena bukan pengajar. Lagi lagi di restoran atau apa kemudian masya Allah bikin vlog apa itu dan seterusnya. Ya, selama masih mubah-mubah saja. Kalau belum menjadi pengajar, silahkan. Ada para ulama. Ketika sudah jadi ulama, hindari itu. Ketika sudah jadi pengajar, hindari. Ada ulama dulu yang mengatakan, kami dahulu ketika masih penuntut ilmu, kami ketawa-ketawa. Setelah kami jadi pengajar, kami berhenti ketawa-ketawa. Maksudnya ketawa-ketawa yang tidak perlu. Bukan kemudian wajahnya datar terus, bukan ya. Maksudnya adalah ketika sudah menjadi pengajar, sikapnya harus berbeda. Ini yang dibawa bukan diri kita sendiri lagi, tetapi ilmu. Taib. Kemudian wa fi halil mad'u, kondisi dari orang yang didakwahi, kondisi dari jamaah. Yaitu tadi jamaahnya kira-kira sudah paham istilah yang disebutkan atau tidak. Kalau belum paham maka bahasanya dipilih sesuai dengan yang bisa dipahami oleh jamaah. Wa majalatud da'wah katsirah. Medan dakwah itu banyak. Minha ad-da'watu ila Allah Ta'ala bil khitabah. Di antaranya adalah dakwah kepada Allah dengan khitabah, yaitu dengan khutbah atau dengan seruan ya, atau dengan ceramah dan seterusnya. Wa ilqa'il muhadarat, mengadakan kajian. Wa minha ad-da'watu ila Allah bil maqalat, melaksanakan dakwah kepada Allah dengan menuliskan tulisan-tulisan atau artikel. Wa minha ad-da'watu ila Allah bi halaqatil ilm, dakwah kepada Allah dengan menyelenggarakan majelis-majelis ilmu. Wa minha ad-da'watu ila Allah bit ta'lif wa nasrid din an tariqit ta'lif. Dan di antara dakwah juga adalah dengan cara menulis kitab dan menyebarkan agama dengan cara melalui tulisan, melalui kitab atau risalah atau tulisan artikel gitu ya di web misalkan. Ini majalatud dakwah, medan-medan dakwah. Kalau di zaman dahulu misalkan dengan majelis ilmu dan dengan kitab, zaman sekarang ada majelis ilmu, ada kitab, ada artikel di website, betul tidak? Ada buletin dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini juga
perlu kita perhatikan ya, mulai banyak juga medan-medan dakwah yang baru begitu ya. Tetapi itu tetap harus sama seperti tadi. Ini masuk dalam kaifiyah. Masuk dalam bagaimana melaksanakan dakwah. Harus diperhatikan muru'ah. Makanya Anda pernah katakan, ketika misalkan antum mengadakan kajian, kemudian konsepnya itu adalah di atas panggung dan kemudian lampu dimatikan, ini kira-kira metode dakwah yang benar atau tidak? Orang untuk kajian itu harusnya nyatet, betul tidak? Kalau malah dimatikan lampu, maka nggak bisa nyatet. Jadi ini masalah metode dakwah harus diperhatikan. Wa minha ad-da'watu ila Allah fil majalisil khassah, fa idza jalasa al-insanu fi majlisin fi da'watin mathalan, fa hadha majalun lid-da'wati ila Allah azza wa jalla. Di antara dakwah kepada Allah adalah dengan cara mengadakan majelis khusus, yaitu ketika seseorang itu duduk di majelis ilmu, yang di situ majelis dakwah ya, disampaikan ilmu, maka ini adalah di antara medan dakwah. Yani setiap majelis, setiap kajian yang menyampaikan ilmu, itulah medan dakwah. Walakin yambaghi an takuna ala wajhin la malala fihi wala ithqal. Tapi wajib dakwah tersebut dilakukan dengan cara supaya tidak membuat orang bosan atau tidak memberatkan orang. Wa yahsulu hadza bi ayya'rida ad-da'iyah mas'alatan ilmiyatan 'alal jalisin thumma tabtadi'ul munaqashah. Wa ma'lumun anna al-munaqashah wa su'al wal jawab lahu daurun kabirun fi fahmi ma anzalallahu ala rasulihi wa tafhimi. Misalkan ketika seorang dai tersebut menyampaikan suatu masalah ilmiah, kemudian dai tersebut memulai diskusi. Ya, diskusi. Jadi tidak hanya satu arah seperti ini, bisa dengan diskusi. Dan seperti kita ketahui, diskusi itu atau tanya jawab ya, itu memiliki peran yang besar dalam memahami apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam memahami ilmu, tanya jawab itu ya penting. Diskusi itu penting. Wa qad yakunu aktsara fa'aliyatan min ilqa'i khutbatin aw muhadarati ilqa'an mursalan kama huwa ma'lum. Dan bisa jadi diskusi itu lebih bagus ya untuk menyampaikan ilmu daripada sekedar kajian yang sekedar menyampaikan ya, ilmu tanpa ada diskusi. Tetapi di sini ada catatan, Ana ingin menambahkan catatan, diskusi itu dilakukan kalau memang orang yang hadir itu sudah mampu untuk ikut berdiskusi. Para penuntut ilmu misalkan. Ya, para penuntut ilmu misalkan. Tapi kalau masyarakat umum, ya maka bukan diskusi yang tepat, tetapi melaksanakan kajian, menyampaikan ilmu satu arah, nah, kemudian baru dibuka tanya jawab. Di kajian kita memang sudah lama nggak ada tanya jawab, betul tidak? Mungkin kita harus aktifkan lagi. Wa da'watu ila Allah azza wa jalla hiya wazifatur rusul alaihi wassalatu wassalam wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan. Dakwah kepada Allah azza wa jalla itu adalah tugasnya para rasul alaihi salatu wassalam. Dan jalannya mereka, jalannya orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi dakwah itu jalannya para rasul dan jalannya para ulama pewaris para rasul. Fa idza arafa al-insanu ma'budahu wa nabiyahu wa dinahu wa manna Allahu alaihi bit taufiqi lidzalika fa inna alaihi sa'ya fi inqadhi ikhwanihi bidakwatihim ila Allah azza wa jalla wa yubashshiru bil khair. Ketika seseorang itu sudah mengetahui zat yang dia ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengetahui tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, mengetahui tentang agamanya, mengilmui yakni. Dia sudah jadi pengajar. Mengetahui ini tidak hanya sekedar mengetahui. Dia yakni memiliki kemampuan untuk bisa mengajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk hal tersebut. Dia bisa mengajar. Fa inna alaihi sa'ya fi inqadhi ikhwanihi bi da'watihim ila Allah azza wa jalla wa yubashshiru bil khair. Maka wajib bagi dia untuk mengajak saudara-saudaranya untuk kembali kepada Allah, menyeru mereka untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kabar baik berupa kebaikan kepada mereka. Kebaikan yang dimaksud al-ilmu syar'i, menyampaikan ilmu syar'i kepada mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaum Khaibar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib pada perang Khaibar. Unfuz ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma da'uhum ila al-Islam. Ya.
bergeraklah dengan tenang sampai engkau menuju ke daerah mereka, ke tanah mereka, kemudian serulah mereka kepada Islam. Nabi Muhammad SAW menyeru Ali, memerintahkan Ali bawa pasukan ke negeri musuh, jalan ke sana dengan tenang. Ketika sudah masuk daerah mereka, negeri mereka, dakwahi mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Kabarkanlah kepada mereka apa yang wajib untuk kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau itu lebih baik daripada unta merah. Ya, ini sabda Nabi Muhammad SAW, muttafaqun ala sihhatihi. Muttafaqun alaihi. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi marwahu Muslim man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, menuju ilmu, menyeru kepada ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Jadi orang yang menyerukan ilmu, menyerukan kepada kebaikan, dia dapat pahala dari orang-orang yang mengikutinya, tapi tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut. Jadi mereka nggak rugi. Yang untung yang menyerukan ilmu. Mereka juga untung karena mengikuti orang yang menyerukan ilmu. Sama-sama untung. Tetapi yang mendapatkan pahala berlipat adalah orang yang menyampaikan ilmu dan menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal itsm mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Orang yang menyeru kepada dosa, kepada keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak berkurang dari dosa mereka sama sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslim aidan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ini adalah motivasi dari syariat supaya seseorang itu berdakwah, baik dakwah secara umum tadi atau dakwah secara khusus. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang para ahli ilmu, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang membawa ilmu ini di setiap generasinya itu adalah orang-orang yang terpercaya di antara mereka. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Mereka itu mengingkari, yanfuna anhu tahrifal ghalin, mengingkari kesesatannya, penyimpangannya orang-orang jahil. Wa intihalal mubtilin, mengingkari kalimat-kalimat dustanya orang-orang yang batil. Wa ta'wilal jahilin, dan mereka mengingkari takwilnya yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Inilah tugas para ulama, yaitu meluruskan pemahaman tentang ilmu syar'i. Mereka lah yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agama ini. Allah Subhanahu wa taala mempekerjakan mereka. La yazalullahu yaghrisu fi hadzal din gharsan yasta'miluhum fi ta'ati. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menanam benih di umat ini, yakni mempersiapkan orang-orang di umat ini. Allah pekerjakan mereka untuk ketaatan kepada Allah. Allah pekerjakan mereka untuk melaksanakan kebaikan. Di antaranya untuk mengajarkan ilmu syar'i dan untuk mendakwahkan ilmu syar'i. Maka wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk mulai semangat untuk mendakwahkan. Walaupun belum menjadi pengajar, tetapi penuntut ilmu harus semangat untuk mendakwahkan ilmu, mengambil bagian dari dakwah. Kalau belum bisa menjadi pengajar, ya jangan jadi pengajar, tapi bantulah dakwah para ustadz, para ulama, ya, bantulah dakwah mereka. Atau membuat faedah-faedah di sosial media, daripada sosial medianya diisi dengan vlog yang aneh-aneh tadi, isi dengan faedah-faedah ringkas, ya, tanpa memposisikan diri seolah sudah seperti menjadi pengajar, tetapi tetap memposisikan diri sebagai penuntut ilmu. Ya, jadi ini yang harus dipupuk oleh seorang penuntut ilmu. Karena kalau tidak, maka Allah akan gantikan mereka dengan orang lain. Ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para nabi dan rasul, mereka lah yang Allah berikan Alkitab, hukum-hukum syar'i dan kenabian. Fa iyakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Kalau mereka itu kufur kepada para nabi tersebut, maka sungguh kami akan wakilkan perkara ini kepada orang lain yang tidak kufur kepada mereka. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang lain.
Kalau kita tidak mengambil bagian tersebut, kita akan diganti oleh orang lain. Kalau kita tidak datang ke majelis ilmu, kita akan diganti orang lain yang akan datang ke majelis ilmu. Kalau kita tidak melaksanakan sholat malam, kita akan diganti oleh orang lain yang akan melaksanakan sholat malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak membantu dakwah, kita akan diganti oleh orang lain yang akan membantu dakwah. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita, Islam tidak membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan Islam, kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melakukannya, kita akan diganti oleh orang lain yang lebih baik daripada kita. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian itu berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kalian dengan orang lain yang tidak akan menjadi sama seperti kalian, tidak akan sama seperti kalian, yakni lebih baik. Dan inilah yang terjadi ketika Bani Israel berkali-kali silih berganti diutus Nabi dan Rasul kepada mereka, mereka tidak kunjung beriman. Sedikit yang beriman, lebih banyak yang tidak beriman. Allah ganti Nabi terakhir yang paling mulia bukan lagi dari Bani Israel. Dari mana? Dari bangsa Arab, Quraisy, Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam di Makkah kepada suku Quraisy, cuma sedikit yang menjawab dakwah tersebut, sebagian besar menolak. Allah ganti Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk hijrah. Kemana? Ke Madinah. Quraisy diganti oleh Aus dan Khosraj. Maka demikianlah sunnatullah. Ketika seseorang itu tidak mau mengisi waktunya dengan ketaatan, Allah gantikan orang lain yang akan mengisi waktu dengan ketaatan tersebut. Ketika orang tersebut tidak mau berdakwah, malas berdakwah, penuntut ilmu malas berdakwah, maka yang rugi adalah dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dia dengan orang lain yang tidak akan seperti dia, yang akan membantu dakwah tersebut. Kalau pengajar tidak mau mengajar, malas, atau malah ikut-ikutan yang aneh-aneh tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan orang lain yang tidak sama seperti dia, lebih baik daripada dia, yang akan melaksanakan dakwah sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh para ulama generasi terdahulu yang saleh. Ini adalah sunnatullah. Sebagaimana tadi disebutkan di ayat, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian itu berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kalian dengan orang lain yang tidak akan sama seperti kalian. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.